Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu kembali dengan pelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran pertama, setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Ayo anak-anak ibu sambil membuka buku tematiknya dan menonton video. Ayo sama-sama kita baca. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru, bukan sembarangan guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangeeta Lakman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya mengajak anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangeeta kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membuatnya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca puisi dengan judul Cita-citaku karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang puisi bait judul. Apakah anak-anak ibu masih mengingatnya? Ayo kita amati gambar di samping ini. Perhatikan gambar di atas. Proses apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar? Nah, untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidup. Mengapa? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk hidupnya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, di sini ada beberapa daur hidup hewan. Yang pertama adalah daur hidup katak. Yang kedua adalah daur hidup kecoa, dan yang ketiga adalah daur hidup capung. Dan yang terakhir adalah daur hidup nyamuk.
Untuk tugas kita hari ini yaitu anak-anak ibu memilih salah satu tabel, misalnya kambing ataupun daur hidupnya belalang. Nah, dipilih salah satu warna ataupun tabel yang ada di dalam kotak.